Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu Channel, apa kabar semuanya? Harus tetap semangat untuk belajar fisika. Hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Selamat menyaksikan. Gerak parabola didefinisikan sebagai gerak benda yang menempuh lintasan seperti parabola. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada suatu benda dilemparkan dengan kecepatan awal sebesar v0 dengan kemiringan sebesar theta terhadap sumbu x, maka benda itu akan bergerak secara parabola atau lintasan benda tersebut seperti parabola. Nah, ketika bendanya dilemparkan dari sini, kemudian dia akan naik ke atas kan? Dan mencapai titik puncak. Ketika sudah mencapai titik puncak, benda tersebut akan turun dan sampai tanah. Atau dapat didefinisikan sebagai gerakan dua dimensi, yaitu perpaduan antara gerak lurus beraturan, yaitu sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu sumbu Y, secara terpisah. Jadi gerakan parabola ini gerakan perpaduan dari dua dimensi. Contohnya yaitu pada gerakan peluru yang dilemparkan oleh meriam. Di peluru yang ditembakkan oleh meriam gerakannya akan parabola. Ataupun seperti kita bermain bola basket, saat melempar bolanya juga gerakan parabola. Ketika suatu peluru ditembakkan dengan kecepatan awal membentuk sudut theta, maka peluru tersebut akan bergerak seperti parabola atau gerakannya adalah parabola. Seperti kita ketahui bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor. Maka ketika kecepatannya seperti ini harus kita uraikan sesuai dengan vektor, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Gerakan yang searah sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan yang memiliki ciri khas kecepatannya yaitu konstan. Dengan persamaan, X adalah Vx dikali T. Sedangkan yang searah sumbu Y ini adalah GLBB. Memiliki ciri khas percepatannya tetap, yaitu gravitasinya tetap. Jadi di sini kan dipengaruhi oleh gravitasi, maka persamaannya ada 3, yaitu V sama dengan V0Y plus minus GT, V kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH, dan H sama dengan V0Y kali T plus minus setengah E kali T, di mana V adalah kecepatan terhadap sumbu Y, dan V0Y adalah kecepatan awal terhadap sumbu Y. Lintasan gerak parabola, di sini kita akan mempelajari bagaimana besaran-besaran pada gerak parabola. Yang pertama adalah menentukan posisi dan kecepatan benda pada gerak parabola. Perhatikan ilustrasinya kembali. Misalkan sebuah bola dilemparkan dengan sudut theta dengan kecepatan awal sebesar v0, maka bola tersebut akan bergerak secara parabola atau bergerak dengan lintasan seperti parabola. Jadi bola tersebut akan bergerak parabola gitu ya. Nah, ketika si bola ini
dilemparkan dengan kecepatan awal v0, maka v0-nya dapat kita uraikan dengan komponen X v0 dan komponen Y v0. Jadi, yang terhadap sumbu X yaitu v0X dan yang terhadap sumbu Y yaitu v0Y. Besar kecepatan di posisi awal yaitu sebesar v0X adalah v0 cos theta, sedangkan besar kecepatan awal terhadap sumbu Y yaitu v0 sin theta. Nah, jadi itu adalah besar kecepatan pada posisi awal. Besar kecepatan pada posisi awal terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ini tidak sama. Lalu kita ketahui bahwa percepatan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah, kan? Nah, bola dilemparkan ke atas, artinya dia melawan arah gravitasi, maka kecepatan Y-nya akan berkurang. Sampai di titik puncak, kecepatan Y-nya akan menjadi 0 atau berhenti sesaat. Setelah berhenti sesaat, maka bola tersebut akan jatuh dan sampai ke tanah. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan adalah ketika benda mula-mula berada di pusat koordinat, kemudian dilemparkan dengan kecepatan awal v0 dengan sudut elevasi sebesar θ, maka pada arah sumbu X, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya selalu tetap nih, dia GLB. Jadi terhadap sumbu X itu selalu tetap, GLB. Vx-nya selalu sama. V0x selalu sama dengan Vx. Vx-nya sebesar V0 cos theta. Jadi Vx itu rumusnya sama dengan V0x. Karena terhadap komponen sumbu X, itu geraknya adalah gerak lurus beraturan. Yang berbeda hanya posisi bendanya. Posisi bendanya dapat kita cari dengan rumusan X sama dengan V0 cos theta dikali T. T adalah waktunya. Jadi tergantung waktunya. Ketika waktunya di 2 second, 4 second, 6 second, maka posisi bendanya akan berbeda. Sedangkan pada arah sumbu Y yang bekerja adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka arah dan besar kecepatannya tidak tetap. V0Y tidak sama dengan VY. Artinya V0Y ini makin ke atas, dia akan makin berkurang kecepatannya terhadap sumbu Y. V0Y adalah V0 kali sin theta, tidak sama dengan VY. VY adalah V0 sin theta plus minus G kali T. Sedangkan posisi bendanya terhadap sumbu Y kita lambangkan dengan H, yaitu ketinggiannya. Jadi ketinggian bendanya yaitu V0 kali sin theta dikali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, di sini ada plus dan minus. Kapan kita menggunakan plus? Yaitu ketika dia geraknya ke atas. Dan saat menggunakan minus, ketika menggunakan minus itu ketika gerakannya ke atas ya. Ketika gerakannya ke atas, maka kita gunakan minus karena berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, sedangkan ketika dia bolanya ke bawah, kita gunakan plus karena searah dengan percepatan gravitasi. X dan H itu seperti apa? Contohnya, ketika posisi bendanya di sini, maka H-nya itu adalah ini dan X-nya adalah ini.
ketika ditanyakan pada soal yaitu besar kecepatannya berapa, misalkan besar kecepatan pada waktu tertentu, maka itu disebut dengan V. V adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Maka kita harus menguraikan dulu Vx-nya berapa dan Vy-nya berapa, baru dapat kita cari besar kecepatannya pada selang waktu tertentu. Contoh soal, seorang pemain kasti memukul bola dengan kecepatan awal 100 meter per second dan sudut elevasi 53 derajat. Jika G adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan A adalah kecepatan bola saat 2 second setelah dipukul, dan B posisi bola saat 2 second setelah dipukul. Jadi kecepatannya dan posisinya berapa setelah 2 second dipukul. Maka kita ketahui dulu, yang diketahui adalah kecepatan awal, artinya dia adalah V0, 100 meter per second. Sudut elevasi 53 derajat, itu adalah alfa atau theta, boleh alfa, boleh theta ya, 53 derajat, dan G adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan bola, berarti V-nya saat 2 second dan posisi bola saat 2 second. Seperti yang diketahui bahwa bola kastinya dipukul dengan kecepatan awal sebesar 100 meter per second membentuk parabola. Nah, yang ditanyakan adalah posisi saat di sini. Ketika di 2 second, kira-kira ketika awal dipukul di sini, setelah 2 second kemudian, setelah 2 detik kemudian, bolanya sudah naik ke atas. Nah, kira-kira ada di sini. Nah, posisinya saat 2 second ini berapa? Lalu kecepatannya saat di sini itu berapa? Itu yang ditanyakan. Maka, tadi yang diketahui adalah V0-nya 100 meter per second, alfanya 53 derajat. Ini boleh pakai alfa, boleh pakai theta ya, sama-sama sudut elevasi. Dan G adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah V, atau kecepatan saat 2 second. Maka kita ketahui bahwa kecepatan pada graf parabola terdiri atas kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Karena kita tahu bahwa graf parabola itu adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Jadi graf 2 dimensi graf parabola, otomatis kecepatannya juga terdiri atas 2, kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Kecepatan horizontal yaitu kecepatan terhadap sumbu X. Maka Vx adalah V0 cos alpha. V0 adalah 100 dari sini ya. Cos alpha, alfanya 53 derajat. Maka tinggal masukkan saja 100 cos alpha, cos 53 derajat itu adalah 3/5. 100 dikali 3/5 yaitu 60 meter per second. Sedangkan kecepatan vertikal adalah kecepatan terhadap sumbu Y. Maka kita sebut dengan Vy, kecepatan terhadap sumbu Y. Dirumuskan dengan V0 sin alfa dikurang G kali T. V0-nya adalah 100 sin 53 derajat dikurang G-nya 10 dikali T. T adalah waktunya. Waktunya tadi berapa? 2 second kan? V saat 2 second, maka T-nya 2 second. 100 sin 53 derajat adalah 4/5. 100 dikali 4/5, 10 dikali 2 adalah 20.
Maka hasilnya 80 dikurang 20 yaitu sama-sama 60 meter per second. Yang ditanya adalah kecepatan saat 2 second. Maka kecepatan saat 2 second, kecepatannya adalah V. V adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi kecepatannya itu dipadukan antara X dan Y. Akar Vx-nya adalah 60, maka masukkan 60 kuadrat ditambah V-nya juga 60, ditambah 60 kuadrat. Sama dengan akar 7.200. Akar 7.200 yaitu 60 akar 2. Jadi, besar kecepatannya adalah 60 akar 2 meter per second. Pertanyaan nomor 2 yaitu posisi saat 2 second. Posisinya berapa? Nah, posisinya juga sama. Kita tinjau dulu posisi mendatar atau posisi terhadap sumbu X dan posisi vertikal atau posisi terhadap sumbu Y. Mendatar, horizontal, sumbu X ini sama ya. Kalau vertikal berarti terhadap sumbu Y. Posisi mendatar artinya dia X. X adalah V0 cos alpha dikali T. V0-nya adalah 100 cos 53 derajat dikali T, waktunya adalah 2 second. Cos 53 derajat adalah 3 per 5, 100 dikali 3 per 5 dikali 2. Hasilnya adalah 120 meter. Jadi posisi terhadap sumbu X-nya yaitu 120 meter. Posisi vertikal atau posisi terhadap sumbu Y yaitu H sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Jadi H-nya adalah 100 dikali alpha adalah 53 derajat dikali T, waktunya adalah 2 second dikurang setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. Dihitung saja, maka 100 sin 53 itu adalah 4 per 5 dikali 2 dikurang 20. 20 adalah hasil dari ini ya. Maka hasilnya adalah 160 dikurang 20. Maka posisi vertikal atau H-nya adalah 140 meter. Jadi, dapat disimpulkan bahwa posisi bola setelah 2 second adalah 120,140 meter. Tahu ini adalah X, Y. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Keterangan simbol Y adalah kecepatan vertikal, Vx adalah kecepatan horizontal, theta adalah sudut elevasi, T adalah waktu, V0 adalah kecepatan awal, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian atau posisi benda terhadap sumbu Y, dan X adalah posisi benda terhadap sumbu X.